Pak Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar mau atau berani keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tifers. Calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi Ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Nyai Haja Muhasonah. Seusai pertemuan, Partai Demokrat mengungkapkan bahwa Anies memilih Cak Imin sebagai cawapresnya. Andi Arief menyebut Anies pengecut, sementara Sekjen Demokrat menuding Anies berkhianat. Menyikapi isu ini sudah hadir konsultan politik Puspol Indonesia, Camat Hojin. Terima kasih Bang sudah hadir. Ya. Bagaimana tanggapan Anda soal isu ini dan kira-kira bagaimana perkembangan politik ke depan jika benar Anies berduet dengan Cak Imin? Iya, kalau kita lihat baru saja ya kita mendapatkan informasi dari surat pernyataan Partai Demokrat terkait dengan penentuan bakal cawapres Anies Baswedan ya. Sebelumnya tim 8 sebenarnya kan sudah melakukan rapat beberapa kali dan pertemuan terkait dengan mencari siapa bakal cawapres Anies Baswedan. Dan dari surat Partai Demokrat mengkonfirmasi bahwa Anies telah memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk menjadi bakal cawapresnya. Dan kita ketahui ternyata Anies dan juga istrinya sudah ziarah ke pondok pesantren Denanyar dan ke makam keluarga pondok dan juga termasuk keluarganya Muhaimin. Dan Anies juga mendatangi dan menemui ibunya Muhaimin Iskandar untuk meminta doa restu. Itu pada tanggal 30 Agustus ya, kalau kita lihat data dari surat Partai Demokrat. Menarik kalau kita lihat koalisi atau bergabungnya Muhaimin Iskandar ke koalisi perubahan, karena sebelumnya Muhaimin saat menghadiri ulang tahun PAN merasa kecewa, kesal karena tiba-tiba Bapak Prabowo mengubah koalisi KKIR yang sebelumnya dibentuk bersama Gerindra berubah menjadi koalisi Indonesia Maju setelah adanya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Tentu ini menarik karena sebelumnya kita tak perkirakan bahwa partai pemerintah pendukung pemerintahan Pak Jokowi seperti Pak Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar mau atau berani keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Kita ketahui Pak Jokowi menginginkan adanya pasangan tertentu, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Tapi di luar dugaan ternyata bisa antara Surya Paloh dan Muhaimin mengusung dan berkoalisi Anies dan Muhaimin Iskandar. Ini menarik karena Anies kalau kita lihat prototipnya adalah kelompok yang sebelumnya diasumsikan kelompok kanan, Islam modernis dan juga nasionalis, bertemu dengan sosok Muhaimin Iskandar, seorang perwakilan Islam tradisionalis dan pesantren. Ini menarik karena ini jarang terjadi. Tapi lebih dari itu kalau kita lihat strategis, seandainya koalisi atau penetapan bakal cawapres Muhaimin ini menimbulkan gejolak di internal koalisi seperti di Partai Demokrat, seandainya Partai Demokrat kemudian keluar dari koalisi ini, itu pun masih bisa cukup kalau di dalamnya masih ada PKS dan PKB serta Partai Nasdem. Seandainya pun PKS juga membuat koalisi tersendiri dengan Demokrat, koalisi Nasdem dan PKB juga masih memenuhi syarat 20% kursi parlemen. Karena kalau kita lihat 5 kursi Nasdem 59 dan kursi PKB 58. Jadi ada 117 kursi. Sementara syarat minimal 115 kursi. Jadi masih ada kelebihan 2 kursi. Nah ini komposisi menarik. Menariknya mengapa? Karena dua tradisi
Islam modernis dan Islam tradisionalis ini bertemu dan berkoalisi. Tapi menurut saya dalam analisis ini adalah bahwa koalisi-koalisi ini dibentuk sejatinya bukan semata-mata ingin memenangkan calon presiden, tapi bagaimana semata-mata agar partai pengusungnya memiliki ekor jas terhadap capres yang diusungnya. Misalnya Nasdem mengusung Anies, itu akan berdampak pada elektabilitas partai Nasdem, begitu juga Muhaimin dengan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres akan bertambah kursi dari PKB atau makin soliditas pendukung PKB makin kuat. Saya kira itu, Mas. Terima kasih atas waktunya, Bang. Ya, terima kasih. Kami Tifers, salam Yakusa, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.